Halo Kesatria, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Gue bikin video ini iseng aja karena ada satu film yang menurut gue menarik untuk dibahas, terutama di masa-masa yang genting seperti ini. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin semoga kalian sehat selalu semuanya. Terus buat yang masih harus tetap keluar untuk kerja, gue tetap respect. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Dan buat yang udah jadi korban ya, terutama untuk yang udah meninggal, gue turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga, sanak saudara dan kerabat diberi kekuatan ya. Dan untuk yang masih berjuang melawan sakit, semoga kalian cepet dan bisa sembuh tentunya. Oke, ini jadi gue lagi melakukan self quarantine ya. Gue mulai kerja dari rumah karena memang sebenarnya mostly gue juga setiap hari kerja dari rumah. Jadi udah nggak asing lagi buat gue kerja dari rumah itu. Tapi gimana pun beda ya. Walaupun gue sama-sama di rumah terus setiap hari, beda banget situasi lagi kayak begini sama lagi normal kayak biasanya. Ini kayak gini nih, sebenarnya gue lagi di apartemen. Gue sendirian di apartemen itu udah 5 hari, 6 hari 5 malam. Anak sama bini gue di rumah nyokap. Kenapa? Karena gue sempet kena flu guys. Gue sempet kena flu dan guanya sih sebenarnya nggak terlalu panik ya. Maksudnya ya udahlah, mungkin flu biasa. Atau juga gue nggak demam, nggak meriang gitu. Ya udah aman gue pikir. Cuman sempet ada artikel di mana katanya bahkan lu nggak ngerasain gejala juga bisa kena gitu kan. Nah ya udahlah, tambah parno. Akhirnya ya udah gue ngungsi ke apartemen sendiri. Bini gue segala macem gue suruh di nyokap dulu. Tapi sekarang udah agak membaik sih guys ya. Jadi gue rasa ini bukan COVID lah. Nah, oh ya, jadi poinnya adalah ketika gue sendirian di sini, jadi bener-bener tambah bosen banget guys, kesepian ya. Walaupun koleksi mainan gue semua mostly kebanyakan ada di sini, tetap aja nggak bisa mengobati kesepian lo guys. Ternyata memang barang duniawi itu hanya fana ya. Awal-awal kan beresin mainan, rapi-rapiin, bersih-bersihin lemari lah ya kan nih, ajang kesempatan nih ya. Lama-lama bosen juga guys. Akhirnya gue nonton Netflix sudah pasti. Sampai gue keinget satu film. Ini film udah lama, tahun 2011 ya, udah 9 tahun yang lalu. Judulnya Contagion ya, Contagion ya, penularan. Ini PH-nya Warner Bros yang ngeluarin, memproduksi. Sutradaranya itu namanya, anjir gue lupa, Soderbergh gitu ya, lupa lagi. Ya gitulah ya. Dan scriptwriternya itu Steven Soderbergh. Nah, scriptwriternya namanya Scott Z. Burns. Nah, Scott Z. Burns. Oke. Cast-nya itu lumayan terkenal. Bukan lumayan terkenal semua. Ada Matt Damon, Gwyneth Paltrow, ada Jude Law, Kate Winslet, terus ada Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, bahkan ada si Bryan Cranston juga tuh di situ. Gue baru ingat ya, ada Bryan Cranston ya. Mr. White, Heisenberg. You're goddamn right. Itu dia jadi orang pemerintahan tuh di situ tuh. Ceritanya itu mengenai tentang virus yang akhirnya jadi pandemi global gitu, dan persis banget kejadiannya sama yang kita alamin sekarang. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton pasti ya kalian juga udah tahu lah ini film banyak kesamaannya. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton, coba deh nonton guys. Ya, kalau lu takut ke spoiler karena gua akan bahas film ini, mending lu ini skip dulu videonya. Kalau yang belum nonton tapi mau dibahas, mau langsung denger pembahasan juga gak apa-apa. Oke. Ya, sebelum gua mau lanjut, mungkin lu kalau ada yang lupa sama filmnya, ini gue coba puterin trailernya dulu ya guys ya, biar lu inget-inget lagi, biar refresh lagi nih. Coba nih trailernya nih, lihat dulu. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol.
and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures No. and allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. And he says, can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Nah, ya. Sama ya, itu ada potongan-potongan adegan yang ketegangannya itu bener-bener berasa banget kayak yang kita alamin sekarang. Mulai dari peringatan-peringatannya dan cara-cara penanggulangannya itu persis banget ya, kayak nggak boleh, oh tadi gue megang hidung, enggak, aku udah di rumah nih, udah cuci tangan. Ya mesti rajin cuci tangan, orang pada pakai masker, terus penularan itu bisa lewat pegang-pegang barang ya, ada mencet lift, tombol lift, sendok garpu, tangga, apalah segala macam itu bener-bener persis banget sama yang kita alamin. Dan kalau menurut gue guys, sebenarnya nggak perlu virus corona ini yang penularannya dengan begitu, sebenarnya virus lain pun juga guys. Jadi sebenarnya ini tuh udah wawasan umum. Kalau kayak rajin cuci tangan itu kan sebenarnya udah yang diajarin sama kita dari kita kecil SD ya, TK malah rajin cuci tangan. Nah cuman yang orang mikir kan ya udahlah, kalau gua flu sakit masuk angin paling itu udah hal biasa. Dan kayaknya kalau orang di Indo tuh lebih seremnya sama DBD yang kayak gitu-gitu ya, tipes. Nah padahal sebenarnya memang virus, bakteri segala macam di tangan kita ini semua itu nempel di barang-barang sekitar kita. Dan perihal habis megang barang itu segala macam, kalau belum cuci tangan nggak boleh pegang muka kita, itu sebenarnya juga udah wawasan umum. Terus soal kalau orang batuk, pilek harus jaga jarak itu juga. Cuman karena ini virusnya banyak menelan korban, jadi peringatan itu terus-menerus diulang. Nah, itu persis banget sama di filmnya guys ya. Dari mulai budaya masker, hand sanitizer bahkan semua juga di situ. Terus social distancing pun semua istilahnya tuh udah ada di film itu dari dulu 9 tahun yang lalu. Nah, jadi ceritanya itu, ini gue spoiler ya, di endingnya pokoknya baru ketahuan kalau virus ini ternyata dari kelelawar guys, kelelawar. Jadi di situ scene-nya ada kelelawar terbang gitu di perkebunan makan pisang. Nah pisangnya itu dibawa kan sama si kelelawar itu, bawa terbang sampai pisangnya itu jatuh ke kandang babi ya, di kandang babi terus dimakan sama anak babi. Nah habis anak babi itu makan, ditangkap dipotong kan ya di peternakan gitu kan, untuk dibawa ke kasino di Makau. Nah kasino di Makau itu koki di sana motong bla 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 dan menyediakan makanan itu. Terus koki itu juga foto-foto bareng sama pengunjung ya, termasuk si Gwyneth Paltrow ini. Di sini ceritanya dia lagi kayak bisnis trip ke China, ke Hong Kong itu Makau. Di situ dia di kasino foto sama koki itu ya kalau nggak salah ya. Dari situ virusnya nyebar tuh guys. Jadi awal mula penyebarannya dari kelelawar, pisang, babi,
koki Gwyneth Paltrow ya. Gwyneth Paltrow itu di situ kalau nggak salah namanya Beth Emhoff ya. Terus di situ diceritain di kasino itu dia banyak berinteraksi kan sama orang ya, banyak kontak fisik juga, kayak foto bareng kan itu udah foto kontak fisik. Terus kalau nggak salah itu dia juga handphonenya ada ketinggalan di meja, ya, handphonenya diambil sama cewek gitu nih gitu. Nah kan tuh cewek juga udah megang handphone. Nah handphone ini juga sebenarnya tempat sarang virus dan bakteri terbanyak loh guys sebenarnya. Cuman kita nggak aware aja, nggak sadar aja gitu. Jadi ya handphone tuh paling kotor menurut gua karena dia lebih sering dipegang-pegang gitu kan. Apalagi kalau lu lama nggak elap, banyak kayak lepel-lepel sidik jari lengket gitu ya. Gara-gara ini jadi parno ya. Nah ya terus di situ juga dia nularin ke banyak orang ya, ke orang Jepang juga kalau nggak salah, sama ke waiternya juga jadi korban. Nah, udah dia nularin ke segelintir orang, nyebar lagi, akhirnya jadi banyak sampai akhirnya banyak korban pandemi. Nah si Gwyneth Paltrow ini sendiri kan akhirnya dia juga balik tuh ke Amerika ya, rumahnya itu settingannya di mana ya kotanya. Yang pasti dia tuh kayaknya ada affair dulu tuh, selingkuh dulu sama entah mantan suaminya atau sama selingkuhan gitu. Jadi transit dulu kan ke Chicago. Nah di Chicago dari Macau ke Chicago itu dia berhubungan intim juga mungkin ya sama selingkuhannya. Karena suaminya dia itu kan sebenarnya Matt Damon ya. Iya Matt Damon, Mitch Emhoff kalau nggak salah. Nah mungkin selingkuhannya juga pasti ketularan, terus nyebar juga di Chicago segala macam. Nah di situ juga kejadiannya pas si Gwyneth Paltrow-nya udah mau pulang juga udah mulai ngerasa simptomnya tuh guys, batuk-batuk. Nah akhirnya dia pulang, nyampe rumah, dia peluk anaknya, dia peluk si Matt Damon-nya kan. Besoknya pingsan, sesak napas, mulutnya busa, kolaps, akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal. Udah gak ketolong. Terus besoknya anak kecilnya ketularan. Oh sedih lah pokoknya itu filmnya. Tapi yang di sini ceritanya si Matt Damon-nya nggak ketularan ya. Dia ternyata punya imun tersendiri yang kebal sama sama virus ini. Nah virusnya di sini tuh namanya MEV1 ya, MEV1. Kalau kita kan COVID-19 ya, nama-nama virus keren-keren ya. Brengsek emang. Ya mungkin ke dalam kejadian nyata di sini ada beberapa orang yang gen DNA-nya itu ada yang kebal, ada yang bisa ngelawan sendiri gitu. Mungkin karena ya kejadian gitu loh, udah film lama 2011 dulu gue inget banget, gue pas nonton tuh gue nggak terlalu impress karena nih film apa sih, oke kayak penyebaran penyakit, terus ada sedikit unsur-unsur konspirasinya juga kan di situ ya, kayak si Jude Law di situ kan ceritanya dia jadi kayak blogger gitu. Kalau di sini mungkin vlogger gitu, dia ngebahas kalau virus ini mungkin senjata biologis atau lu ternyata udah nyiapin vaksinnya tapi lu nggak publish ya, gitulah ceritanya di Contagion itu. Jadi diperkeruh juga sama blogger ya si Jude Law ini. Ketika virus itu udah mulai nyebar, pandemi, WHO juga ngutus orang, si Marion Cotillard ini yang diperanin sama Marion Cotillard ini, dia juga ke Hong Kong, dia coba nyari vaksin. Terus si Kate Winslet ini juga sama Lawrence Fishburne ya, itu juga kayak departemen kesehatan gitulah di sana, diutus juga buat nyari penyebabnya nih. Apa nih penyebabnya bisa sampai kayak gini, virusnya asalnya dari mana. Akhirnya semuanya sama pemerintah di lockdown. Dan itu bener-bener persis banget kayak kondisinya guys. Ada panic buying, orang pada kalap gitu kan, beli-beli barang, sembako semua, tisu gitu. Persis banget. Itu bener-bener kayak si Scott Zibern ini, si writernya itu kayak udah bisa memprediksi, tau gak lo? Udah kayak dia udah tahu, dia udah riset gitu pola perilaku manusia tuh kalau dihadapin sama begitu tuh begini gitu loh. Dia kayak udah, makanya nih ya, ini juga gue juga agak mind blowing nih filmnya. Maksudnya ketika lo ngerasa ini sama, yang namanya film itu kan dia kalau nggak berdasarkan referensi atau enggak imajinasi ya. Dulu kan memang sempat ada kayak MERS, SARS, flu burung, terus flu Spanyol tuh juga ada tahun 1918 katanya ya. Pokoknya katanya nih wabah kayak begini tuh sebenarnya pernah ada sebelum-sebelumnya. Tapi ini pandeminya paling parah gitu. Nah,
dia nih terinspirasi dari itu mungkin, tapi hebat juga sih dia bisa bener-bener bikin kondisi di situ bener-bener persis kayak sekarang. Gila, gua habis pikir sih, keren. Akhirnya yang sedih itu Kate Winsletnya ya, dokternya juga akhirnya ketularan guys, gara-gara banyak berinteraksi sama pasien gitu. Dan ya banyak juga kejadian nyata di sekarang ini, tim-tim tenaga medis juga banyak yang tumbang. Dalam arti tumbang tuh maksudnya ada yang sakit juga, ketularan juga. Makanya respect, salut, tetap semangat tuh kalian yang ada di garis depan ya, dokter dan tenaga medis lainnya. Gue gak kebayang aja sih, maksudnya gue kalau misalkan punya bini perawat gitu atau dokter, gue pasti separuh gue bakal gue kasih kerja anjir. Lu di rumah aja lah, belum lu ke rumah sakit, oke lu pakai masker, baju segala steril, tapi kan virus atau bakteri bisa nempel pas lu pulang ketemu anak. Wah, gue sih nggak kebayang sih keluarga mereka gimana ya, yang punya profesi begitu. Cuman ya udahlah, itu udah pilihan profesi ya, resiko. Dan kita emang benar-benar cukup dikejutkan dengan virus ini. Awalnya kita ngeremehin, tapi ya gue yakin sih ada pembelajaran dan hikmah semuanya dari semua kejadian ini ya. Nah, cuman yang ya di film Contagion itu juga yang sama kan, virusnya asalnya dari Cina ya, dari apa kalau di situ bukan Wuhan sih, apa lupa gue lah, Nanjang ya gitu apalah ya. Jadi kesamaannya tuh kenapa ya, daerah Cina itu selalu jadi kambing hitam kalau ada kejadian seperti ini. Kayak virus penyakit segala macam ya, oke lah, mungkin orang Cina terkenal dengan suka makan segala sesuatu gitu, binatang-binatang. Jadi oh ini penyakit ini berarti dari binatang ini yang dia makan gini. Ya mungkin ya, karena di film itu juga ada si adegan scene mereka WHO tuh siapa ya, gue lupa, WHO ya. Dia ngeriset ke pasar tradisional juga tuh guys, pasar tradisional Cina gitu, makanannya segala macem. Dan kelelawar yang gue gak habis pikir, maksudnya Contagion gara-gara kelelawar. Terus kan awal-awal virus ini yang masih di Wuhan kan orang mikirnya dari kelelawar juga guys kan. Jadi wah, entah dimirip-miripin sama film yang udah ada atau tuh film memang bisa ngeram. Maksudnya kalau lu jadi scriptwriter nih, oke, gue mau bikin film virus pandemi, oke, awal virusnya dari mana ya? Kelelawar aja lah guys. Tapi terus dia riset, bener kelelawar tuh bisa ngeluarin penyakit ini misalnya ini, oke, masuk akal nih kelelawar. Tapi nggak diperingatin loh ke rakyat loh, maksudnya ke orang-orang kalau gue ngadain riset ini ternyata di kelelawar tuh bisa ada penyakit ini, jadi makan, masih dimakan sama orang Cina aja. Makanya itu yang gue bingung, atau dia nggak sengaja, oh kelelawar nih oke nih, padahal dia ngasal gitu kelelawar, ternyata bener ini kalau cuman kayak bisa ngeramal gitu ya. Enggak, tapi kan emang belum terkonfirm sih ya guys, dari WHO pun juga belum terkonfirm kalau ini virusnya benar-benar apakah dari Wuhan tuh pure dari kelelawar. Tapi banyak banget teori konspirasi guys, ada yang bilang ini senjata biologis lah, ulah CIA lah, apalah, pusing. Tapi Amerika segera juga kena sih ya. Ada yang bilang juga Illuminati guys, ini semua dilakukan karena penduduk di bumi itu sudah terlalu padat, populasi udah terlalu besar, dia harus dipangkas-pangkas, terutama yang udah tua-tua kan, makanya ini virusnya lebih rentan ke lansia kan. Oh, ini Thanos nih. Dan apakah semua yang ada di film Hollywood itu tuh berdasarkan pengalaman atau ramalan ya guys? Film Contagion aja gak nyangka 9 tahun kemudian kejadian beneran gitu. Jangan-jangan film The Day After Tomorrow, kiamat. Amit-amit sih. Tapi orang bisa kayak gitu ya, berarti kan movie maker itu sebelum bikin film dia udah ngelakuin riset. Bahkan gue baca itu di Contagion dia sampai sewa dokter banyak sebagai konsultan untuk film ini karena banyak berhubungan dengan dunia medis gitu. Tapi kan gile ya, maksudnya wah, berarti apakah semua film itu bakal terjadi ya? Kecuali kayak science fiction lah ya, atau film-film superhero itu biasanya full fiksi, imajinatif ya. Cuman yang kayak begini-begini ya, yang bencana global segala macam tuh ngeri juga sih kalau misalkan kejadian someday. Termasuk ini Contagion, makanya pas ada kejadian ini gue inget-inget film itu lagi kayak berasa boom. Dan akhirnya kemarin gue nonton lagi sih, karena gak ngapain gue coba nonton lagi. Wah gile, itu lu nonton 9 tahun yang lalu sama lu nonton sekarang itu bener-bener beda banget esensinya guys. Jadi kayak bener-bener ini kayak film baru gitu.
Keren. Lu coba nonton aja yang belum nonton. Sebenarnya alurnya lamban banget sih. Terus di situ juga kayaknya virusnya dia nemuin vaksinnya tuh juga agak lama. Setengah tahun lah ya. Kan filmnya kayak ada day 1, day 2 gitu kan, sampai day 150-an kalau nggak salah ingat. Ya setengah tahun dia akhirnya vaksin itu ketemu, udah dibikin dan dikasihnya tentunya ke orang-orang pemerintahan dulu, rakyat menanti. Ya tapi nggak tahu lah apa yang akan terjadi kalau di sini yang sekarang kita hadapin, yang nyata real ya. Gue sih hanya berharap ini segera cepat berlalu ya guys. Maksudnya gila ya, ekonomi juga bakal turun, surut. Dolar ya, ini sudah 16 ribuan, 16.200 nih ya. Sedangkan PO Hot Toys Endgame tuh belum datang, belum rilis. Gue berharap jangan rilis deket-deket waktu ini ya. Karena gue gak ngerti lagi buat nebus PO-nya itu harganya bisa jadi berapa melonjaknya. Anjir, bener-bener. Jadi dampaknya banyak banget. Dan buat yang kayak gue tiba-tiba udah ngerasa nggak enak badan, flu, jangan cepet-cepet panik. Coba aja dulu lu istirahat sendiri, minum obat. Kalau ternyata menunjukkan kemajuan ya berarti lu tinggal perlu istirahat aja dan jaga jarak sama keluarga gitu. Karena rumah temen gue pun banyak yang dokter juga, segala macam rumah sakit tuh penuh sekarang. Dan yang kesian tuh yang kan lu kayak kejadian kayak gini kan lu pikir semua yang ke dokter itu yang kena sakit COVID lah, kan banyak yang sakit lain juga ya. Kayak temen gue juga yang kena DBD segala, kesian nggak dapat kamar takutnya gitu. Jadi jangan buru-buru panik langsung ke dokter gitu aja sih. Ya sebenarnya poinnya sih gue bikin video ini cuma buat bahas Contagion sih, cuman jadi lari kemana-mana karena memang ya resah aja sih ya. Oke, singkatnya jadinya untuk film Contagion ini sama kejadian sekarang itu sama, banyak kesamaan kejadiannya. Lu nonton aja, filmnya bagus banget guys. Dan buat yang udah nonton mungkin lu kalau mau inget-inget lagi lu boleh langsung nonton. Di Netflix sih nggak ada sih, cuman gue kemarin lihat di ya coba aja di streaming gratis gitu lah ya. Oke, itu aja. Gue udah kelamaan ngomong, nggak berasa ya, anjir baru pertama kali loh ada gue video udah setengah jam begini. Kalau gitu sekian guys dari gue. Yang tadi gue bilang, semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian, cuci tangan, pakai hand sanitizer, social distancing ya. Dan yang terpenting jangan panik, selalu berdoa dan berusaha. Semoga semua cepat berlalu, guys. This too shall pass. Oke, thanks for watching guys. Bye.